Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 177. Aku baik-baik saja. Suara Jiang Yunfan terdengar lembut, namun di balik itu tersimpan keraguan dan renungan yang dalam. Pandangannya perlahan tertuju pada gerbang purba yang menjulang di hadapannya. Segala yang baru saja disaksikannya terasa begitu nyata. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun, kenyataan di hadapannya kini memberitahu Jiang Yunfan bahwa dialah satu-satunya yang terjerumus ke dalam ilusi tersebut. Ada sesuatu yang ganjil, namun ia tak mampu menjelaskannya. Akan tetapi, penglihatan yang baru saja melintas di pelupuk matanya seolah menyeretnya kembali ke masa yang tak pernah ingin dihadapinya, memaksanya menghayati ulang. Satu-satunya sosok yang mampu menyeret Jiang Yunfan ke dalam jurang kenangan itu hanyalah dia, tiada orang lain yang sanggup melakukannya. Namun kini, ia melihatnya kembali. Karena gerbang kekacauan primordial. Hal ini membuat Jiang Yunfan diliputi kebingungan, sekaligus waspada terhadap gerbang purba yang terbentang di hadapannya. Mungkinkah kebenaran di balik gerbang ini sesederhana yang dikira? Jiang Yunfan mungkin pernah mempercayainya dahulu, namun kini keraguan menyelimuti hatinya. Adapun apa yang sesungguhnya tersembunyi di dalam gerbang dunia primordial, hanya dengan melangkah masuk seseorang dapat mengetahuinya dengan pasti. Maka, Jiang Yunfan tiada pilihan lain selain memasukinya saat ini. Xiao Fan, berhati-hatilah setelah memasuki gerbang dunia primordial, bisik Tong Ling di relung hatinya. Ia dan Jiang Yunfan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan ia pun telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Oleh sebab itu, Tong Ling turut memiliki perasaan khusus terhadap gerbang primordial. Semua, berhati-hatilah setelah memasuki gerbang primordial. Jangan sekali-kali lengah, ujar Jiang Yunfan. Ia belum memahami situasi sepenuhnya, sehingga hanya bisa memberi peringatan. Bagaimanapun juga, di tengah ketidakpastian, kewaspadaan adalah jalan keselamatan. Qin Li, Wen Yifeng, dan yang lain serentak menjawab dengan anggukan. Kemudian, rombongan beranggotakan 12 orang itu melangkah serentak, berjalan lurus menuju gerbang primordial. Di hadapan mereka, para jenius dari berbagai penjuru telah memasuki gerbang itu satu demi satu. Lagi pula, tempat itu menyimpan warisan para bijak dan kaisar dari zaman dahulu, bahkan peninggalan yang melampaui era kuno. Semua itu adalah peluang yang langka. Siapa yang mampu menolak godaan semacam itu? Masuk sedetik lebih awal, berarti merebut keuntungan selangkah lebih cepat. Saat mereka melangkah masuk, Jiang Yunfan masih terbenam dalam ilusi yang baru saja dialaminya. Oleh karena itu, kedua-belas orang itu menjadi yang terakhir memasuki gerbang dunia purba. Setelah sosok Jiang Yunfan dan kedua-belas rekannya lenyap ditelan kehampaan yang terdistorsi di dalam gerbang primordial perlahan menutup. Gerbang perunggu kolosal itu tetap berdiri tegak, membisu. Tanda pisah. Berdengung. Jiang Yunfan tak tahu bagaimana rasanya bagi mereka yang telah masuk lebih dahulu, namun kini mereka terbenam dalam kegelapan pekat. Keadaan di sekeliling mereka gelap gulita. Bahkan dengan kekuatan ilahi gabungan yang mereka miliki, mereka tetap tak mampu menerangi sekeliling. Seolah-olah tempat ini adalah bagian dari era kacau sebelum langit dan bumi terpisah. Mereka melayang. Tak menyentuh langit di atas, tak menapak tanah di bawah, mereka hanya terapung-apung di sana, diliputi rasa tak aman yang mendalam. Akibatnya, Jiang Yunfan dan yang lain berada dalam ketegangan yang memuncak. Hingga suatu kilauan cahaya muncul di depan mata mereka. Cahaya itu membesar, menelan seluruh kegelapan. Jiang Yunfan dan kedua-belas rekannya disilaukan oleh cahaya yang begitu terang. Setelah beberapa saat yang memusingkan, mereka mendarat. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, mereka serentak membuka mata, memandang pemandangan di hadapan mereka dan segala sesuatu di sekelilingnya. Mereka terperanjat. Segala yang terbentang di depan mata seolah berasal dari zaman purba. Perjalanan waktu. Di sisi Jiang Yunfan, Qin Li menatap dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Yang lain pun tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Dunia tempat mereka berpijak seolah membawa mereka ke era kuno, dengan berbagai aura yang tak seharusnya ada di zaman mereka bertebaran di sekeliling. Pohon-pohon purba menjulang ke langit, rawa-rawa membentang luas, binatang-binatang purba yang perkasa berkeliaran, dan pilar-pilar penyangga langit berdiri megah, di antara berbagai pemandangan lainnya. Tak seorang pun mempertanyakan perkataan Qin Li. Dalam arti tertentu, mereka memang telah melakukan perjalanan waktu, tiba di era kuno melalui gerbang kekacauan primordial. Namun Jiang Yunfan sedikit mengerutkan dahi. Karena ia merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ada yang tidak beres, ucap Jiang Yunfan pelan. Seketika, tatapan Wen Yifeng dan yang lain tertuju padanya. Jiang Yunfan berkata pelan, pemandangan ini tidak nyata. Kita memasuki gerbang dunia primordial untuk berkultivasi dan memperebutkan peninggalan para bijak dan kaisar kuno yang telah gugur. Artinya, kita seharusnya berada di akhir zaman kuno, atau bahkan di reruntuhannya. Namun ini sama sekali tak tampak seperti reruntuhan. Mendengar itu, semua orang tiba-tiba paham. Benar. Tempat ini memiliki kekuatan abadi murni yang melampaui alam abadi lan surgawi berkali-kali lipat. Aturan-aturannya, ritme daunnya, bahkan langit dan buminya pun sempurna. Yang lain pun mulai menyadari. Seketika, semua orang menjadi waspada terhadap lingkungan sekitar. Patah.
Tepat saat Jiang Yunfan selesai berbicara, ruang hampa di tempat itu mulai bergetar, lalu hancur berkeping-keping. Pilar penyangga langit runtuh, langit berubah menjadi merah kelam, angin dan hujan mengamuk, gunung-gunung roboh, dan rawa-rawa besar bergejolak seolah dunia telah hancur, serta api langit dan bumi kembali dinyalakan. Meski pemandangan itu mengerikan, hal itu sama sekali tak memengaruhi Jiang Yunfan dan yang lainnya. Seolah-olah mereka hanyalah saksi bisu dari runtuhnya sebuah era, dan segala perubahan itu tak mampu menyentuh mereka. Hingga era itu benar-benar hancur menjadi reruntuhan. Langit miring, dan bumi ambruk. Segalanya layu, kehidupan terputus, dan yang tersisa hanyalah tembok-tembok yang hancur dan reruntuhan. Asteris itu benar, asteris semua orang bergumam dalam hati. Namun, kali ini adalah kejadian yang sesungguhnya. Segalanya terasa seperti mimpi, ilusi yang cepat berlalu. Kini kita benar-benar dapat dikatakan telah membuka gerbang dunia purba untuk pertempuran yang sesungguhnya, ucap Jiang Yunfan dengan senyum tipis. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menyadarinya? Seorang jenius dari domain pedang Qiankun, yang berada di tingkat ke-9 alam abadi sejati, mengajukan pertanyaan itu. Jiang Yunfan menjawab, kalau begitu, kita mungkin akan hancur tertimpa reruntuhan, lalu mati dan lenyap tanpa bekas. Ini bukanlah sesuatu yang diada-adakan oleh Jiang Yunfan. Sejak ilusi itu, Jiang Yunfan mulai memberikan makna yang berbeda pada gerbang dunia primordial. Dan barusan, setelah ia menembus ilusi tersebut, era kuno yang gemilang langsung runtuh, dan pemandangan perubahan zaman terbentang di depan mata mereka, namun sama sekali tak memengaruhi mereka. Sebaliknya, jika mereka tidak menyadari semua itu, era tersebut tetap akan runtuh. Dan mereka akan ikut tertimbun. Lukisan itu menggambarkan adegan dari akhir zaman kuno. Kehancuran barusan dapat dianggap sebagai akhir dari era kuno. Kehancuran itu merenggut begitu banyak tokoh berpengaruh dari zaman tersebut. Bahkan mereka pun tak mampu bertahan, bagaimana mungkin kita yang berkultivasi di dunia yang belum sempurna dari generasi selanjutnya dapat lolos. Mendengar kata-kata Jiang Yunfan, hati semua orang menjadi berat. Untungnya, Jiang Yunfan menemukan petunjuk-petunjuk tersebut, jika tidak, mereka semua akan binasa. Gerbang purba ini sungguh menakutkan. Mereka berhasil lolos dari musibah ini, namun bagaimana dengan para jenius lainnya? Berapa banyak yang selamat dari cobaan ini? Berapa banyak lagi yang telah gugur? Mereka tak tahu. Namun, kurasa pasti cukup banyak. Tepat pada saat itu, sesuatu menetes ke wajah Shen Jiujiu. Ia mengangkat tangan untuk menyeka, dan mendapati bahwa itu adalah darah merah terang. Seketika, semua orang menengadah ke langit. Hanya dengan satu pandangan saja sudah cukup membuat semua orang terperanjat. Di atas langit itu, setetes darah jatuh ke wajah Shen Jiujiu. Shen Jiujiu terkejut. Ia berseru kaget, dan semua orang langsung menengadah ke langit. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka berkilat diliputi kejutan dan ngeri. Yang terlihat di langit hanyalah barisan mayat. Dagingnya hancur dan berdarah, bahkan berubah menjadi daging cincang, dengan darah menetes dari bagian-bagian yang kosong. Mayat-mayat itu tetap melayang di udara. Seolah-olah mereka telah dibekukan di langit oleh suatu kekuatan. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Sungguh tumpukan mayat dan lautan darah. Menyaksikan hal itu sungguh meresahkan. Shen Jiujiu sudah pucat dan tampak ingin muntah. Jiang Yunfan dan yang lain pun mengalihkan pandangan, tak berani menatap lebih lama. Jiang Yunfan, khususnya, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengingat kembali pemandangan di langit saat ia melihat sosok berwarna hitam dan emas yang menutupi langit dan turun ke dunia. Pemandangan itu berupa tumpukan mayat dan sungai darah. Betapa miripnya dengan apa yang ada di depan mata mereka kini. Sepertinya orang-orang ini adalah para jenius yang tewas diterjang masa-masa sulit. Ucap Wen Yifeng dengan suara berat. Semua orang menatap dengan saksama. Untungnya, mereka berhasil menghindarinya, jika tidak, mereka akan berakhir sebagai potongan-potongan daging yang bergelantungan di langit. Sejenak, tatapan mereka kepada Jiang Yunfan dipenuhi rasa terima kasih, sementara ekspresi Jiang Yunfan sendiri tampak serius. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku selalu merasa gerbang primordial ini agak ganjil. Secara logika, ini adalah tempat para jenius alam abadi bersaing untuk berkultivasi, lalu bagaimana mungkin ada malapetaka yang begitu mengerikan? Meskipun tujuannya untuk menguji kita, ini mungkin terlalu kejam. Mendengar itu, semua yang hadir mengangguk setuju, menyatakan bahwa kata-kata Jiang Yunfan masuk akal. Ini baru permulaan, dan sudah banyak yang tewas. Apakah tempat ini masih layak untuk kultivasi dan kompetisi? Jika keadaan terus seperti ini, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam malapetaka gerbang primordial bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk mengadu kekuatan dengan para jenius lainnya. Mereka sudah tahu sebelumnya bahwa hal-hal ini berbahaya, namun mereka tak tahu bahwa bahayanya begitu luar biasa. Sebelum kedatangan mereka, guru suci dan para tetua tak banyak berbicara. Apakah itu kelalaian yang disengaja, atau mereka sendiri tak menyadari bahaya mengerikan yang tersembunyi? Wen Yifeng dan yang lain terdiam. Dengan pemikiran ini, mereka lebih condong pada pilihan kedua. Lagi pula, guru suci dan para tetua tak mungkin menyembunyikan masalah sepenting itu dari mereka. Tampaknya gerbang kekacauan primordial ini penuh dengan bahaya tersembunyi dan tak akan mudah dilalui. Apapun yang terjadi selanjutnya, kita tak boleh lagi lengah atau mengambil risiko apapun mulai sekarang.
Jika tidak, kita semua mungkin akan mati di sini. Jiang Yunfan sekali lagi mendesak semua orang untuk sangat berhati-hati. Qin Li dan yang lain mengangguk setuju. Setelah menyaksikan kematian tragis para jenius di langit, mereka akan melakukan hal yang sama bahkan tanpa instruksi Jiang Yunfan. Di dalam kesadaran ilahi, Tong Ling muncul. Lagi pula, tak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Jiang Yunfan, dan keduanya hanya berkomunikasi melalui telepati. Merasakan aura di dalam gerbang primordial, Tong Ling bergumam, ini benar-benar terasa seperti aura zaman kuno. Sungguh menakjubkan bahwa tempat seperti ini masih ada di alam abadi. Lalu ia menatap Jiang Yunfan dan berkata, Xiao Fan, apa yang baru saja terjadi mungkin adalah sebuah ujian. Terlalu berhati-hati bukanlah hal yang baik. Dengan aku di sini, meskipun ada masalah, melindungi kalian seharusnya tidak terlalu sulit. Memang, dengan kehadiran Tong Ling, Jiang Yunfan merasa jauh lebih tenang. Lagi pula, ia adalah seorang ahli yang luar biasa di alam yang mulia abadi. Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Kemudian Jiang Yunfan dan yang lain memulai perjalanan mereka melalui gerbang dunia primordial. Tujuan setiap orang adalah untuk mendapatkan warisan para bijak dan kaisar kuno dari zaman dahulu, yang tersembunyi di dalam gerbang purba ini. Namun Jiang Yunfan berbeda. Jiang Yunfan juga perlu mewaspadai dan mencari orang-orang yang memiliki pupil ganda. Di dalam gerbang dunia primordial, langit dan bumi sempurna, begitu pula aturan dan prinsip Dao. Meskipun ini adalah akhir dari era kuno, ia masih jauh lebih kuat daripada alam abadi saat ini. Lagi pula, ada era pertengahan dan modern di antara keduanya, sehingga ketidaksempurnaan langit dan bumi mungkin tidak dimulai dari era kuno. Setidaknya, tidak di sini. Ini adalah hal yang baik bagi Jiang Yunfan dan para jenius lainnya. Ini berarti bahwa meskipun seseorang tidak menemukan warisan para bijak dan kaisar kuno di gerbang primordial, seseorang masih dapat mencapai lompatan dalam kultivasi dengan mengandalkan kesempurnaan tempat ini. Selama tidak mati, ini adalah jalan pasti untuk menjadi lebih kuat. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh Jiang Yunfan, tetapi juga oleh Qin Li dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tak langsung mengejar warisan dan peninggalan tersebut pada awalnya, melainkan ingin berkultivasi sambil mencari. Lagi pula, masih ada kemungkinan untuk bertemu dengan jenius lainnya. Pengembangan diri dan kekuatan adalah kunci untuk bertahan hidup. Ini sangat penting setiap saat dan di setiap tempat. Oleh karena itu, Jiang Yunfan dan kelompoknya bergerak relatif lambat. Terlepas dari para jenius lainnya, merekalah yang paling lambat. Selama periode ini, Jiang Yunfan menembus tingkat ketiga dari alam Raja Abadi. Kekuatan tempurnya hampir setara dengan seorang ahli kuat di tingkat ke-8 ranah Raja Abadi. Semua orang lain juga mengalami kemajuan, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menembus ke tingkat berikutnya. Hal ini membuat semua orang takjub dengan bakat luar biasa Jiang Yunfan, dan membuat mereka merasa minder. Gerbang dunia primordial berisi peninggalan dan warisan makhluk-makhluk perkasa dari zaman kuno dan bahkan lebih awal, namun tidak ada petunjuk atau bimbingan. Apakah seseorang dapat menemukannya sepenuhnya bergantung pada kesempatan dan takdirnya sendiri. Terus terang saja, itu tergantung pada keberuntungan dan nasib. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat atau kekuatan tempur. Sebagian orang terlahir dengan bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang tak tertandingi, namun mereka hanya kurang beruntung. Sebagian lainnya memiliki bakat dan kekuatan tempur yang biasa-biasa saja, namun mereka beruntung dan memiliki banyak kesempatan, yang mengubah orang yang tak berarti menjadi sosok yang sangat kuat. Oleh karena itu, terkadang bekerja keras saja tidak cukup. Anda juga membutuhkan keberuntungan. Keduanya sangat diperlukan. Jiang Yunfan adalah seorang ahli dalam hal ini. Mereka yang memiliki pupil ganda adalah orang-orang yang sangat beruntung, dan pemenang pertarungan pupil ganda dapat mengambil segala sesuatu dari orang mati, termasuk kekayaan mereka. Kita dapat membayangkan betapa makmurnya kekayaan Jiang Yunfan. Selama beberapa hari berturut-turut, tak ada hasil yang diperoleh. Namun Jiang Yunfan dan yang lain juga tak berdiam diri, mereka melanjutkan kultivasi mereka selama tak menemukan apapun. Mereka benar-benar tak menyia-nyiakan satu momen atau kesempatan pun. Jiang Yunfan duduk bersila, mata terpejam, bermeditasi. Sementara itu, Tong Ling dengan malas menyandarkan kepalanya di pangkuan Jiang Yunfan, mengetuk-ngetuk betisnya sambil mengunyah buah, lalu bertanya sambil tersenyum, Xiao Fan, aku bosan. Kalau begitu, kembalilah tidur. Aku tak bisa tidur. Kalau begitu, mari kita makan. Aku sedang makan sekarang. Lalu makanlah dengan benar. Aduh, Tong Ling berhenti berbicara dan berbaring di pangkuan Jiang Yunfan, memakan apel dengan lahap. Setelah menghabiskan sebuah apel, mulut kecilnya tak henti-hentinya berbicara, Xiao Fan. Lalu bagaimana sekarang? Jiang Yunfan berbicara tanpa daya. Tong Ling tiba-tiba duduk tegak, bersila, dan duduk di depan Jiang Yunfan, matanya penuh harapan, apakah menurutmu seseorang dengan pupil ganda mungkin akan datang mencarimu? Yang mana mungkin? Mendengar itu, Jiang Yunfan membuka matanya. Ketika topik tentang pupil ganda muncul, secercah cahaya terpancar di mata Jiang Yunfan. Aku lebih suka mereka datang kepadaku sekarang, karena itu akan jauh lebih cepat daripada kultivasiku saat ini. Aku hanya takut mereka tidak akan datang kepadaku dan aku harus mencari mereka satu persatu, yang akan terlalu merepotkan. Ada masalah apa? Aku tahu di mana mereka berada. Haruskah kita? Kata Tong Ling, matanya yang besar melirik ke sana kemari, sedikit bersemangat.
Mendengar itu, Jiang Yunfan langsung bersemangat. Maksudmu? Tongling mengangguk dengan panik. Jiang Yunfan juga tersenyum. Perburuan telah dimulai. Jiang Yunfan dan Tongling saling tersenyum. Matanya penuh cahaya. Awalnya, ia mengira Tongling hanya berdebat dengannya tanpa alasan, namun ia tak menyangka bahwa roh bermata besar ini sudah mulai membantunya mencari cara untuk menargetkan orang-orang dengan pupil ganda. Hal ini juga membuat Jiang Yunfan bersemangat. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Tongling kini dapat menentukan lokasi orang-orang yang memiliki pupil ganda. Jadi, selama ini ia belum memikirkannya. Bukan berarti ia tak mau mengambil inisiatif, namun ia tak dapat menemukan siapapun yang mau membantunya. Ternyata, Tongling diam-diam telah menyelesaikan masalah tersebut. Bagus. Jiang Yunfan mengangkat alis ke arah Tongling dan merendahkan suaranya, "Kau benar-benar luar biasa, bagaimana kau bisa melakukan itu?" Tongling terkekeh. Ia masih menikmati pujian dari Jiang Yunfan. Lalu dengan bangga ia mengangkat dagunya, menatap Jiang Yunfan dengan hidungnya, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Siapakah aku? Aku adalah makhluk ciptaan Dewa Naga Primordial. Dalam arti tertentu, aku adalah putra Dewa Naga. Aku memiliki lebih banyak cara daripada yang bisa kau bayangkan." Setelah membual tentang dirinya sendiri, Tongling mulai menjelaskan. Sebenarnya, ia telah melakukan persiapan sejak lama. Tepat ketika Jiang Yunfan mulai mencari jenius yang arogan itu, Jiang Yunfan sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai seseorang dengan pupil mata ganda. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan jejak pada semua jenius pada masa itu. Jejak yang sama sekali tak terdeteksi. Mereka sendiri tak bisa merasakannya. Jiang Yunfan pun tak bisa merasakannya. Hanya Tongling yang dapat merasakannya, asalkan jarak antara keduanya berada dalam jangkauan penginderaan kultivasi alam yang mulia abadi miliknya, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Kedua, Tongling telah mengidentifikasi kandidat yang cocok untuk Jiang Yunfan. Dengan hanya melakukan pengecekan selama proses pendeteksian, dimungkinkan untuk menentukan apakah orang dalam jangkauan tersebut memiliki pupil ganda. Langkah ini juga merupakan hasil dari kebiasaan tidur Tongling yang terus-menerus akhir-akhir ini. Banyak metodenya yang belum sempurna dan membutuhkan waktu untuk diaktifkan. Bahkan setelah diaktifkan, keberhasilannya bergantung pada apakah kemampuannya cukup untuk mendukungnya dalam melakukan hal tersebut. Untungnya, metode pelacakan ini tak membutuhkan banyak daya. Oleh karena itu, Tongling mengambil tindakan langsung. Langkah ini sungguh fenomenal. Tanpa disadari, hal ini menempatkan Jiang Yunfan dalam posisi yang tak terkalahkan, bahkan memungkinkannya untuk memiliki pandangan yang jelas atas seluruh peta dan kemenangan yang pasti. Setelah mendengar penjelasan Tongling, mata Jiang Yunfan dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya bersinar terang saat ia menatap Tongling. Melihat tatapan Jiang Yunfan, Tongling menyilangkan tangannya di depan dada, berpura-pura takut, "Apa yang kau lakukan? Percaya padaku, aku tak tertarik pada laki-laki." "Cih," Jiang Yunfan memutar matanya ke arahnya, "Kau pikir aku tertarik pada laki-laki?" Tongling menghela napas lega, "Baguslah. Cara kau menatapku barusan, aku benar-benar takut kau akan. Suatu hari nanti." Jiang Yunfan. Astaga, bahkan kata itu terdengar agak kurang sopan jika keluar dari mulutmu. Meskipun keduanya terus berdebat, mereka sudah bersiap untuk bertindak. Jiang Yunfan tentu saja tak bisa membicarakan perselisihan tentang pupil ganda, namun ia tetap memberitahu Qin Li, Wen Yifeng, dan yang lainnya sebelum pergi. Ia merasa tak sepenuhnya nyaman meninggalkan semua orang, jadi ia meninggalkan Tongling dengan penghalang pelindung. Untuk berjaga-jaga, Qin Tua, kakak senior Wen, panggil Jiang Yunfan. Semua orang perlahan membuka mata dan menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berkata pelan, "Tunggu di sini sebentar. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan segera kembali. Aku akan ikut denganmu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Li berdiri. Jiang Yunfan mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi, pasti sesuatu yang serius, dan ia khawatir membiarkan Jiang Yunfan pergi sendirian. "Tak perlu." Jiang Yunfan menolak mentah-mentah, "Qin Tua, kalian tetap di sini dan tunggu aku. Aku akan pergi dan kembali dengan cepat." Qin Li menatap Jiang Yunfan. "Cara kamu mengatakannya membuat seolah-olah jika aku pergi ke sana, aku akan menjadi beban bagimu. Kau tidak menyukaiku." Qin Li bergumam sesuatu. Jiang Yunfan mengabaikan nada bicara Qin Li yang dibuat-buat, "Jangan bertingkah murahan seperti itu. Hati-hati." Wen Yifeng menatap Jiang Yunfan dan memberinya beberapa instruksi. Jiang Yunfan bersenandung setuju. Lalu ia berbalik dan pergi, sementara Tongling, setelah memasang penghalang, juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menyusul Jiang Yunfan. "Di mana dia?" tanya Jiang Yunfan. Roh pupil mata itu melesat kembali ke kesadaran Jiang Yunfan, dan Jiang Yunfan segera terhubung dengan roh pupil mata tersebut, mengunci lokasinya. Ia mempercepat gerakannya, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Tanda pisah. Dalam perjalanan, aura Jiang Yunfan sepenuhnya disembunyikan oleh Tongling menggunakan metode di alam yang mulia abadi. Dengan begitu, tak akan ada kemungkinan terjadi kesalahan. Adapun cara melaksanakannya, keduanya sudah mendiskusikannya di perjalanan. Konfrontasi langsung. Tidak. Serangan mendadak. Memang, Jiang Yunfan dan Tongling sama-sama sepakat bahwa serangan mendadak adalah pilihan teraman.
Terlebih lagi, dengan artefak suci, paku pengejar jiwa, yang dimiliki Jiang Yunfan, dan kemampuannya untuk menyembunyikan auranya, akan sangat disayangkan jika ia tak melancarkan serangan mendadak dengan keunggulan bawaan tersebut. Jiang Yunfan dan Tong Ling berbaring di puncak bukit terdekat, mengamati secara diam-diam. Serangan mendadak adalah serangan yang dilancarkan tanpa peringatan. Harus cepat, akurat, dan tanpa ampun. Sangat penting untuk memastikan bahwa sama sekali tak ada kekurangan. Ini pasti pukulan telak. Oleh karena itu, Jiang Yunfan tak bertindak gegabah, melainkan diam-diam mengubah posisi puncak gunung bersama Tong Ling untuk melakukan pengamatan. Paku penembus jantung pengejar jiwa memang bisa membunuh dengan satu pukulan. Namun, tembakan itu harus tepat sasaran ke seseorang yang memiliki pupil ganda, jika ada yang menghalangi, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, Jiang Yunfan harus menemukan sudut yang tepat. Setelah mengintai tempat itu selama setengah hari, Jiang Yunfan akhirnya menemukan posisi yang paling tepat untuk melakukan pergerakannya. Ia diam-diam mengeluarkan senjata tersembunyinya, paku penembus jantung pengejar jiwa. Sebelum bergerak, mata Jiang Yunfan bersinar dengan cahaya yang berfluktuasi dari pupil gandanya, dan kekuatan Dewa Naga diam-diam terpancar darinya. Cahaya putih murni berkilat di mata Jiang Yunfan, dan dalam sekejap, kekuatan penyegelan dan penekan yang kuat turun. Hukum waktu diaktifkan. Ia perlu menundukkan semua orang yang hadir dalam sekejap. Kemudian bertindaklah dengan cepat. Asteris suara mendesing. Asteris. Paku penembus hati dan pengejar jiwa di tangan Jiang Yunfan bersinar terang dan melesat dalam sekejap, seperti bintang jatuh. Kecepatan itu begitu dahsyat sehingga menembus jantung dalam sekejap. Kekuatan artefak suci itu dilepaskan pada saat itu juga. Hal itu menusuk hati dan mencabik-cabik jiwa. Engah. Pria dengan pupil ganda, yang jantungnya telah ditusuk oleh paku penembus jantung pengejar jiwa, batuk darah dan kekuatan hidupnya tiba-tiba terputus. Wajahnya dipenuhi kengerian, dan pupil matanya menyempit. Wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Siapakah dia? Siapa yang menyerangnya? Ia bingung, namun sayangnya, ia tak akan pernah tahu. Menatap jenazahnya, Jiang Yunfan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tong Ling, yang berdiri di sampingnya, terkekeh, senyum Jiang tua. Hidup dan mati memang tak terduga. Melihat sosok bermata dua yang sudah mati itu, Jiang Yunfan perlahan berdiri. Bukan berarti orang dengan pupil ganda itu tak kuat, melainkan ia sama sekali tak akan memikirkannya dan tak memiliki pertahanan untuk menghadapinya. Ditambah lagi dengan kekuatan penghancur artefak suci tersebut, maka akan sulit untuk bertahan hidup. Kini setelah si bermata dua itu mati, yang tersisa hanyalah menjarah mayatnya. Jiang Yunfan muncul bersama Tong Ling dengan gaya yang megah, lalu menatap para jenius yang menatap mayat si bermata dua itu dengan ekspresi ngeri. Jiang Yunfan terkekeh dan bertanya, "Tuan-tuan, saya akan membawa mayat ini. Apakah Anda keberatan?" Kematian mendadak satu orang saja sudah cukup mengejutkan bagi semua jenius yang hadir. Kini, Jiang Yunfan tiba-tiba muncul. Mereka jelas terkejut sejenak. Lalu, saat menatap Jiang Yunfan, ekspresi mereka berubah. Mereka semua menatap Jiang Yunfan dengan saksama, mata mereka menyipit, "Apakah kau membunuhnya?" Orang itu baru saja meninggal, dan Jiang Yunfan keluar menuntut agar jenazahnya dikembalikan, yang berarti ia jelas-jelas berada di sana sepanjang waktu. Tentu saja, mereka tak dapat mengambil tindakan, jadi tampaknya Jiang Yunfan adalah orang yang paling mencurigakan. Dalam sekejap, semua anak ajaib itu tampak muram, tinju mereka terkepal seolah-olah hendak menyerang Jiang Yunfan. Karena orang yang meninggal itu adalah seorang jenius di alam raja abadi. Mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, menempati peringkat teratas di antara petarung di kelas mereka. Kehilangan seorang jenius dari alam raja surgawi tentu saja tak dapat diterima oleh mereka. Tentu saja, mereka juga tak mengetahui identitas dan kekuatan sebenarnya dari orang yang meninggal tersebut. Lagi pula, identitas seseorang dengan pupil ganda bukanlah sesuatu yang diketahui oleh semua orang. Reaksi mereka jelas menunjukkan bahwa mereka hanya menganggapnya sebagai seorang jenius biasa dari alam raja surgawi. Itu membuat segalanya lebih mudah. Senyum tipis terlintas di mata Jiang Yunfan. Ia memang melancarkan serangan mendadak. Namun targetnya hanya mereka yang memiliki pupil ganda. Setelah si bermata dua itu mati, ia tak perlu lagi menggunakan serangan mendadak. Ia bisa menindas orang-orang ini dengan mudah. Ini tak boleh dianggap serius. Kini setelah ia berani menunjukkan dirinya, ia harus tak kenal takut. Jika kau berkata demikian, maka terjadilah. Meskipun memang Jiang Yunfan yang membunuh orang itu, ia tetap memberikan jawaban yang ambigu. Bukan berarti ia takut mengakuinya. Sebaliknya, ia ingin memberi semua jenius yang hadir kesempatan dan alasan untuk hidup. Jika tidak, begitu mereka bergerak, meskipun mereka semua menyerbu ke arahnya, mereka tak akan bisa berbuat apapun terhadap Jiang Yunfan. Jika mereka bersedia membiarkan Jiang Yunfan mengambil mayat-mayat itu, maka Jiang Yunfan tak perlu menargetkan mereka. Lagi pula, membunuh mereka tak akan berguna baginya, dan apakah mereka akan menjadi musuhnya di masa depan bahkan tak terlintas dalam pikirannya. Bukan berarti Jiang Yunfan sombong, melihat para jenius alam abadi di gerbang primordial, hanya 6 orang dengan pupil ganda yang layak dianggap sebagai musuh sejati baginya. Yang lainnya bahkan tak layak disebutkan. Oh tidak, kini tinggal 5.
Karena yang keenam tergeletak di tanah. Sambil berbicara, Jiang Yunfan mengabaikan sikap para jenius yang berkumpul di sana dan langsung berjalan menuju mayat orang dengan pupil ganda. Saat Jiang Yunfan mendekat, semua anak ajaib itu memasang ekspresi serius, dengan cahaya surgawi samar-samar terpancar dari tubuh mereka. Merasakan aura yang begitu kuat, Jiang Yunfan, yang sedang membungkuk, berhenti sejenak, lalu mendongak ke arah kerumunan di depannya dan mengangkat sudut bibirnya, "Apa, kalian ingin menyerangku?" Begitu kata-kata ini, yang tak terlalu serius maupun terlalu ringan, terucap, bahkan orang yang paling sombong di antara mereka pun ragu-ragu. Mereka bukannya tak tahu siapa orang yang ada di hadapan mereka. Jiang Yunfan, putra suci dari Sekte Abadi Surgawi, tiba-tiba muncul di dunia, dengan cepat meraih ketenaran dan kekuatan tempur yang menakutkan. Sebelum gerbang dunia purba terbuka, ia seorang diri menekan beberapa jenius dari alam Raja Abadi, membunuh mereka semua seketika. Kekuatan tempur seperti itu memang sesuatu yang perlu diwaspadai. Namun, jika mereka diizinkan membiarkan Jiang Yunfan membunuh orang dan kemudian pergi dengan mayat-mayat itu, mereka tak akan mampu menahan amarah mereka, sehingga mereka tetap terpaku di tempat. Dilema. Aku tak berniat menjadi musuhmu. Aku membunuhnya karena alasan pribadi dan itu tak ada hubungannya denganmu. Sangat wajar bagi para jenius gerbang primordial untuk bersaing memperebutkan supremasi akhir-akhir ini. Melihat ekspresi mereka, Jiang Yunfan memberi mereka jalan keluar. Para jenius mengerutkan bibir, menyadari bahwa memang tak pantas bagi mereka untuk ikut campur dalam dendam pribadi. Setelah berpikir sejenak, salah satu dari mereka perlahan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa bergerak dengan mudah." Jiang Yunfan mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, ia meraih prajurit bermata dua yang terjatuh itu dan berubah menjadi seberkas cahaya abadi, lalu pergi. Saat mereka menyaksikan sosok Jiang Yunfan yang menjauh, semua orang yang hadir memusatkan pandangan mereka. Bukan berarti mereka tak mau bertindak. Sebaliknya, mereka tak berani. Ini bukan sikap pengecut, melainkan kesadaran bahwa lawan terlalu kuat dan selisih kekuatannya terlalu besar. Akan sangat tak bijaksana untuk menggunakan kekerasan. Lagi pula, semua jenius di alam abadi saat ini sedang berkultivasi dan berlatih di gerbang primordial, yang berisi warisan dan peluang terbaik dari era kuno. Siapa tahu kapan mereka bisa mengubah hidup mereka. Dengan begitu, mereka tak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Segalanya berubah, dan mereka masih punya kesempatan. Jangan terburu-buru. Jiang Yunfan. Para jenius yang berkumpul itu sedikit menyipitkan mata, menggumamkan nama Jiang Yunfan. Gerbang dunia purba adalah tempat penciptaan luar biasa, tempat para jenius akan selalu muncul. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Tanda pisah, tanda pisah. Sambil membawa jenazah pendekar bermata dua yang gugur, Jiang Yunfan menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap. Ia berencana untuk memurnikannya terlebih dahulu. Jiang Yunfan berpikir dalam hati, seorang kultivator dengan pupil ganda di alam Raja Abadi mungkin bisa memungkinkannya untuk langsung melompati satu alam. Kekuatan orang-orang yang tak memiliki pupil ganda tidaklah murni. Namun, di alam Raja Abadi, kekuatan yang dibutuhkan untuk kultivasi tingkat pertama benar-benar sangat besar dan menakutkan. Jika Jiang Yunfan tak menyempurnakan pupil ganda, ia akan membutuhkan beberapa tahun kultivasi yang sangat intensif untuk menembus tingkat pertama alam surgawi. Bahkan di gerbang primordial, di mana dunia sudah lengkap dan aturan serta daunnya sempurna, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Alasan mengapa Jiang Yunfan menembus alam tersebut segera setelah memasukinya adalah karena alamnya sendiri sudah mendekati titik kritis. Kedua, saat pertama kali mendengar tentang kekuatan murni dan alam semesta yang lengkap, setiap orang mengalami lompatan maju yang singkat. Ini bukan hanya tentang Jiang Yunfan. Semua jenius dari alam abadi yang memasukinya seperti ini. Tak lama setelah Jiang Yunfan mencapai alam berikutnya, Wen Yifeng dan yang lainnya juga mencapai terobosan. Hanya saja Jiang Yunfan sampai di sana lebih dulu. Di tempat yang terpencil, Tong Ling melindungi Jiang Yunfan, membangun penghalang untuk mengisolasinya dari segala sesuatu, memungkinkan Jiang Yunfan untuk menyempurnakan kultivasinya dan meningkatkan tingkat kultivasinya dengan tenang. Melihat Jiang Yunfan perlahan-lahan menyingkirkan semua yang menempel pada orang bermata dua itu, mata Tong Ling sedikit tersenyum. Ia tak menganggapnya kejam. Perdebatan mengenai pupil ganda adalah contoh yang tepat. Saat kekuatan abadi yang luas dan murni terus mengalir ke tubuh Jiang Yunfan, tingkat kultivasinya melonjak, akhirnya menembus belenggu dan maju ke tingkat keempat alam Raja Abadi. Seperti yang diperkirakan, kekuatan seseorang dengan pupil ganda sudah cukup untuk memungkinkannya melompati satu alam secara langsung. Adapun metodenya, itu tentu saja milik Jiang Yunfan. Tentu saja, Jiang Yunfan hanya memilih yang terbaik. 3 teknik abadi. Mereka bahkan tak mempertimbangkan teknik apapun di bawah level keabadian, begitulah luar biasanya teknik-teknik tersebut. Kemudian, ia menemukan artefak suci di tubuh anak ajaib bermata dua itu. Artefak suci itu adalah sebuah kuali kecil. Warnanya biru tua, seolah-olah terbuat dari perunggu dan tampak kuno. Pola-pola kuno terukir di dalam kuali kecil itu, samar dan sulit digerakkan, namun memiliki aura dan kekuatan yang dahsyat, yang dapat dirasakan dengan jelas oleh Jiang Yunfan. Seperti yang diperkirakan, sebagian besar jenius yang memasuki gerbang primordial memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika ia tak melancarkan serangan mendadak, kemungkinan besar pertempuran tak akan berakhir secepat itu.
Ia langsung menghapus jejak kesadaran ilahi dari jenius itu dari kuali perunggu, lalu menggabungkan darah esensinya sendiri ke dalamnya, sehingga menjadi pemilik kuali tersebut. Adapun kemanjurannya, akan kita selidiki nanti. Setelah proses pemurnian selesai, Jiang Yunfan menguburkan orang yang meninggal dengan pupil ganda di tempat itu juga. Meskipun kedua orang bermata dua itu bermusuhan, Jiang Yunfan tetap tak tega membiarkan tubuhnya membusuk di hutan belantara. Turun, Jiang Yunfan membersihkan debu dari bajunya lalu bergabung dengan Tong Ling, Qin Li, Wen Yifeng, dan yang lainnya. Katakan padaku, jika aku membunuh semua makhluk bermata dua di gerbang primordial, bukankah aku bisa langsung mencapai tingkat ke-9 alam Raja Abadi? Jiang Yunfan menatap Tong Ling dengan penuh semangat. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya sangat gembira. Namun, Tong Ling memutar bola matanya ke arah Jiang Yunfan. Apakah kamu sedang bermimpi, Jiang Yunfan? Bukankah itu salah? Seseorang dengan pupil ganda berada di alam yang berbeda, benar sekali. Mengapa kamu berpikir untuk memakan kentut? Kulturisasi pada akhirnya adalah urusanmu sendiri, dan kesenjangan antar alam akan semakin besar di masa depan. Jika tidak, mengapa orang lain membutuhkan ribuan tahun untuk menembus satu alam, atau bahkan tak memiliki harapan seumur hidup? Tong Ling berkata tanpa daya, meskipun seseorang dengan pupil ganda dapat mengambil segala sesuatu dari pihak lain tanpa pandang bulu, mereka bukanlah maha kuasa. Alam masa depanmu akan terus meluas, jadi bukan hanya kekuatan satu orang dengan pupil ganda yang akan memungkinkanmu untuk menembus batas. Bisa jadi 2, 3, atau bahkan lebih. Kamu tetap harus mengandalkan dirimu sendiri. Jangan selalu menganggap kekuatan orang-orang dengan pupil ganda sebagai batu loncatan. Kata-kata Tong Ling bukanlah teguran kepada Jiang Yunfan, melainkan cara untuk menyampaikan prinsip ini kepadanya. Mengambil kekuatan seseorang dengan pupil ganda memang bisa membuatnya lebih kuat. Namun, ini bukanlah sumber utama kemajuan tingkat kultivasinya. Jiang Yunfan bersenandung setuju. Ia sendiri tak bergantung pada perebutan kekuatan orang-orang bermata dua untuk memajukan kerajaannya, jika tidak, ia tak akan mencapai posisi seperti sekarang ini. Namun kita tetap harus merebutnya jika memang diperlukan. Lagi pula, kesempatan luar biasa seperti ini tak datang setiap hari. Ketika Jiang Yunfan kembali, Wen Yifeng dan yang lainnya masih menunggunya. Saat melihat Jiang Yunfan kembali, mereka semua bangkit dan berjalan menghampirinya. Terutama Qin Li. Ia merasa khawatir setelah Jiang Yunfan pergi. Namun, ia menghela napas lega setelah melihat Jiang Yunfan kembali tanpa cedera. Bukan karena ia kurang percaya pada Jiang Yunfan, melainkan karena tempat ini adalah gerbang dunia primordial, yang tak lebih aman daripada alam abadi. Saat menatap Jiang Yunfan, mata Qin Li sedikit berkedip. Kenapa rasanya Jiang tua malah semakin kuat? Gumamnya pelan. Kemudian ia merasakan tingkat kultivasi Jiang Yunfan saat ini. Setelah memurnikan kekuatan abadi seseorang, ki dan darahnya menjadi sekuat naga. Tingkat keempat dari alam Raja Abadi. Seketika itu, mata Qin Li membelalak, dan ekspresinya berubah. Tingkat keempat dari alam Raja Abadi. Apa yang sedang terjadi? Saat aku pergi, itu adalah tingkatan ketiga surga, tapi sekarang sudah tingkatan keempat. Belum genap sehari berlalu, dan kita sudah melewati perbatasan lain. Qin Li merasa agak tak berdaya menghadapi kecepatan kultivasi Jiang Yunfan. Bukan karena ia tak ingin mengejarnya, namun ia memang benar-benar tak bisa menyusul. Ia baru saja mulai memiliki kesempatan untuk menembus ke tingkat ketiga alam surgawi, dan ia pikir ia sudah bergerak cepat. Namun kemudian Jiang Yunfan tiba-tiba melesat ke tingkat keempat alam surgawi, memperlebar jurang di antara mereka lagi. Bagaimana cara memainkannya? Bagaimana kita bisa mengejar hal itu? Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia ingat bahwa Jiang Yunfan pernah berkata bahwa ia memiliki musuh bebuyutan di dunia ini, dan membunuhnya akan menghilangkan takdirnya. Jun Sandao memang seperti itu saat masih berada di alam abadi Weiyang. Mungkinkah itu berada di dalam gerbang dunia primordial? Ia baru saja pergi untuk melawan musuh bebuyutannya. Di antara kelompok itu, Qin Li paling tahu. Lagi pula, Qin Li seperti saudara bagi Jiang Yunfan. Meskipun ia tak menceritakan semuanya, ia tahu hal-hal dasarnya. Ia telah menceritakan hampir semuanya kepada Qin Li kecuali kata-kata, pupil ganda. Adapun Wen Yifeng dan yang lainnya, mereka cukup terkejut dengan transformasi Jiang Yunfan. Setelah memberikan penjelasan singkat, Jiang Yunfan melanjutkan perjalanannya bersama yang lain. Di dalam gerbang dunia primordial, terlepas dari apakah kita dapat menemukan warisan dan peninggalan zaman kuno atau tidak, kita tetap harus mencobanya. Bagaimana jika kita menemukannya? Kali ini, Jiang Yunfan tak berjalan di depan kerumunan, melainkan mengikuti dari belakang dengan tenang. Ia sedang mempelajari 3 teknik abadi yang telah ia rebut. Pada saat yang sama, Qin Li memperlambat langkahnya dan berjalan di samping Jiang Yunfan. Jika kita masih menjadi rival di lain waktu, ingatlah untuk mengajakku bersamamu. Qin Li tak bermaksud apa-apa, ia hanya tak ingin Jiang Yunfan menghadapi bahaya sendirian. Jiang Yunfan menatap Qin Li, tersenyum, lalu mengeluarkan paku penembus hati dan pengejar jiwa dari sakunya dan melambaikannya. Kali ini aku tak menghadapinya secara langsung, namun menyerangnya dari belakang, sekali pukul langsung mati. Setelah Jiang Yunfan secara kasar menjelaskan kekuatan paku penembus hati dan pengejar jiwa kepada Qin Li, mata Qin Li akhirnya rileks. Bagaimana kondisi tulang pedangmu yang tiada duanya? Tanya Jiang Yunfan.
Mendengar itu, Qin Li tersenyum dan berkata, tulang pedang itu sangat mendalam. Meskipun sebagian besar telah terungkap, aku masih merasa bahwa masih ada potensi tak terbatas yang belum benar-benar dieksplorasi. Kemampuanku untuk mencapai alam Raja Abadi dengan begitu cepat sebagian besar berkat tulang pedang tak tertandingi. Selain itu, tulang pedang tampaknya mengandung misteri garis keturunan pedang surgawi, yang mampu berevolusi menjadi teknik pedang abadi. Qin Li menceritakan semuanya tentang tulang pedang tak tertandingi kepada Jiang Yunfan. Ia hanya memberitahu Jiang Yunfan. Ia selalu ingat bahwa jika bukan karena Jiang Yunfan, ia tak akan pernah memiliki kesempatan untuk mewarisi tulang pedang tak tertandingi, dan ia tak akan pernah memiliki keberuntungan yang ia miliki saat ini. Oleh karena itu, di matanya, Jiang Yunfan sangat penting. Ia sepenuhnya terbuka kepada Jiang Yunfan. Ini adalah kepercayaan sejati. Mendengarkan perkembangan Qin Li selama bertahun-tahun, Jiang Yunfan mengangguk perlahan, dengan ekspresi puas di matanya. Qin Li adalah pendekar pedang berbakat sejak lahir. Dengan kemampuan pedangnya yang murni dan tak tergoyahkan, serta berkat tambahan berupa tulang pedang yang tak tertandingi, Jiang Yunfan tak akan pernah percaya bahwa ia tak akan mencapai puncak ilmu pedang di masa depan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini semua hanya masalah waktu. Jiang Yunfan dan Qin Li mengobrol dengan santai. Jika suatu hari nanti ia mampu menguasai teknik penyembuhan langit, Qin Li mungkin akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam kaisar abadi. Kelompok itu melanjutkan perjalanan untuk beberapa waktu lagi. Gerbang kekacauan primordial berisi dunia kuno yang luas dan tak terbatas. Meskipun banyak individu berbakat dari alam abadi telah masuk, mereka belum juga bertemu. Kecuali saat bersama Jiang Yunfan. Warisan para bijak dan kaisar kuno ini sungguh sulit ditemukan, kata seorang jenius dari domain pedang Qiankun sambil tersenyum kecut. Kemudian Zhan Huang dari Sekte Ilahi Haotian menjawab dengan bercanda, jika semudah itu untuk menemukannya, itu bukanlah warisan para bijak dan kaisar kuno. Meskipun membosankan, kelompok yang terdiri dari 12 orang itu tetap mempertahankan sikap yang relatif baik. Saya tidak merasa terganggu oleh hal itu. Di samping Jiang Yunfan, mata Qin Li berkedip, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu, lalu ia dengan tenang bertanya kepada Jiang Yunfan, Jiang tua, bukankah Anda pandai meramal? Bisakah Anda menghitung di mana peninggalan para bijak dan kaisar kuno berada? Mendengar itu, Jiang Yunfan terkejut. Lalu ia bertanya pada Tongling, apakah hal itu termasuk? Ia tak bertanya apakah lokasi para bijak kuno dan reruntuhan kaisar dapat dihitung, melainkan apakah tingkat kultivasinya saat ini cukup untuk menghitungnya, dan apakah ia akan menderita konsekuensi yang tak tertahankan. Tongling berkata, peninggalan dan ciptaan para bijak dan kaisar kuno semuanya diberkati dengan hubungan sebab akibat yang luar biasa, sehingga dapat dianggap mampu melakukan perhitungan, namun saya khawatir Anda tak akan mampu menandinginya. Apakah aku akan mati? Itu kira-kira benar. Jiang Yunfan. Lalu aku ini apa? Tepat ketika Jiang Yunfan hendak memberitahu Qin Li bahwa ia tak bisa menghitungnya, Tongling berkata, namun kau bisa menghitung lokasi dengan keberuntungan berlimpah. Tempat manapun dengan keberuntungan berlimpah yang berlangsung selama bertahun-tahun biasanya adalah tanah yang diberkati. Bahkan jika itu bukan tempat di mana para bijak dan kaisar kuno mewariskan warisan mereka, itu tetaplah kesepakatan yang baik. Tongling tak mengizinkan Jiang Yunfan untuk secara langsung menyimpulkan peninggalan para bijak dan kaisar kuno. Jiang Yunfan tak dapat menanggung konsekuensi dari hal ini. Zaman kuno adalah masa paling makmur bagi umat manusia. Para bijak dan kaisar kuno lahir sebagai respons terhadap zaman, membawa keberuntungan besar langit dan bumi, serta karma semua makhluk hidup. Bahkan jika mereka binasa, itu akan jauh melampaui apa yang dapat ditanggung Jiang Yunfan. Jika Jiang Yunfan benar-benar menghitung ini, apakah ia benar-benar dapat menghitungnya atau tidak adalah satu hal, namun harga dan akibat yang akan ia derita tak akan kurang dari sejauh mana ia meramalkan masa depan. Mereka bahkan mungkin langsung musnah oleh kekuatan sebab dan akibat. Pada titik itu, lupakan saja ia, bahkan seorang kaisar langit pun tak akan mampu melindungi Jiang Yunfan. Namun, tak masalah jika kita hanya menghitung lokasi yang menguntungkan. Lagi pula, Jiang Yunfan tak langsung menuju warisan dan relik para bijak dan kaisar kuno dalam kesadaran subjektifnya, jadi ia secara alami tak akan tercemari oleh kekuatan kausal yang menakutkan seperti itu. Paling banter, ini hanya sekadar survei Feng Shui. Bahkan penyihir biasa pun bisa melakukan ini, dan Jiang Yunfan tak terkecuali. Ia membantu Jiang Yunfan menghindari malapetaka yang diramalkan dalam ramalan. Meskipun suatu tempat yang diberkati dengan keberuntungan belum tentu mengandung warisan dan berkah dari para bijak dan kaisar kuno, tempat di mana warisan para bijak dan kaisar kuno diwariskan tentu merupakan tempat yang diberkati dengan keberuntungan. Oleh karena itu, Jiang Yunfan mengerti setelah Tongling mengatakan hal itu. Senyum tipis langsung terlintas di mata Jiang Yunfan. Jika metode ini berhasil, hal itu memang akan menghemat banyak waktu dan tenaga mereka. Apakah Anda akan benar-benar menemukannya atau tidak bergantung pada keberuntungan? Di bawah tatapan penuh harap Qin Li, Jiang Yunfan mengangguk. Berdengung. Kilatan cahaya terang muncul di bawah kaki Jiang Yunfan. Susunan yin-yang, dengan gradien hitam dan putihnya, muncul dalam sekejap, meluas dengan cepat, lalu menghilang secepat itu pula. Kekuatan yin dan yang semakin meluas. Untuk memberikan kemampuan kepada Jiang Yunfan untuk mengetahui lokasi gunung dan sungai.
Pada saat itu, dunia di mata Jiang Yunfan mulai berubah dari dunia orang lain. Bagi orang lain, dunia hanyalah dunia biasa, namun bagi Jiang Yunfan, dunia kini sangat jelas, sedemikian jelasnya sehingga ia dapat melihat ke arah mana atau bahkan lokasi mana yang mengandung kekuatan dan keberuntungan murni. Gerbang kekacauan primordial berisi dunia kuno. Dibandingkan dengan alam abadi saat ini, di setiap tempat terdapat tempat yang penuh keberuntungan. Karena langit dan bumi itu sempurna, dan tahu mengikuti jalan alamiah. Namun, bahkan tempat-tempat yang sangat beruntung pun memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Jiang Yunfan hanya perlu memilih yang terkuat, yang lainnya bisa diabaikan. Ketemu. Cahaya di mata Jiang Yunfan meredup, dan ia terkekeh pelan. Qin Li, yang berdiri di sampingnya, juga sedikit gelisah mendengar kata-kata Jiang Yunfan. Orang lain mungkin tak mengetahui metode Jiang Yunfan, namun ia sendiri sangat mengetahuinya. Ramalan itu sangat akurat. Di mana letaknya? Tanya Qin Li dengan tergesa-gesa. Jiang Yunfan menunjuk lalu tertawa, tempat itu memiliki keberuntungan yang sangat kuat, jadi seharusnya berisi beberapa peluang luar biasa, namun saya tak yakin apakah itu peninggalan yang diwariskan dari para bijak dan kaisar kuno. Sebab dan akibatnya terlalu kompleks untuk saya perhatikan, saya hanya bisa menghitung beberapa tempat dengan Feng Shui yang sangat baik. Jelas, Qin Li tersenyum dan berbicara, pikirannya sama dengan Jiang Yunfan. Sebenarnya ia tak ingin Jiang Yunfan menghitung langsung peninggalan para bijak dan kaisar kuno, melainkan ingin Jiang Yunfan melakukan beberapa perhitungan kasar, agar mereka tak kebingungan seperti lalat tanpa kepala. Jadi, Jiang Yunfan dan Qin Li memberitahu semua orang lokasi yang telah mereka hitung. Adik Jiang, kau juga bisa melakukan Feng Shui. Melihat Jiang Yunfan, ketiga anggota Sekte Abadi Zongtian semuanya tersenyum tipis. Para jenius dari domain pedang Qiankun dan Sekte Ilahi Haotian juga menatap Jiang Yunfan. Mereka merasa Jiang Yunfan semakin menarik. Putra suci ini memiliki berbagai macam minat. Pengembangan seni bela diri, termasuk penyempurnaan tubuh dan teknik penempaan, kini juga mencakup metode pengamatan Qi dan penelusuran titik akupuntur. Seorang jenius sejati. Lagi pula, karena mereka toh tak bisa mengambil keputusan, sebaiknya mereka mendengarkan Jiang Yunfan dan melihat apakah itu akurat atau tidak. Pokoknya, aku cuma santai-santai saja. Paling buruk, itu hanya perjalanan yang sia-sia. Namun, dilihat dari raut wajah Jiang Yunfan dan Qin Li yang penuh percaya diri, sepertinya tak ada masalah. Oleh karena itu, tak ada yang keberatan dengan usulan Jiang Yunfan dan Qin Li. Selanjutnya, Jiang Yunfan memimpin jalan, dan yang lain mengikuti di belakangnya. Tanda pisah. Tak lama setelah Jiang Yunfan dan kelompoknya yang berjumlah 12 orang pergi, mereka langsung menuju ke tempat yang baru saja mereka kunjungi. Lebih tepatnya, itu adalah tempat di mana Jiang Yunfan baru saja berada. Terlambat. Salah satu dari mereka berdiri di tempat Jiang Yunfan tadi berada, mata Phoenix-nya berkilat dengan sedikit cahaya dingin. Ia memiliki rambut hitam terurai, perawakan tinggi dan ramping, serta paras tampan. Aura yang dimilikinya juga sangat kuat. Kultivasi alam Raja Abadi. Zixiao sedikit membuka bibir tipisnya, suaranya dalam dan memikat Jiang Yunfan. Saat nama Jiang Yunfan disebutkan, ada sedikit rasa geli di matanya. Ia telah merasakan kehadiran Jiang Yunfan bahkan sebelum gerbang dunia primordial terbuka, dan kemudian mengarahkan pandangannya kepadanya. Pupil ganda. Tanpa ragu, ia mengetahui identitas Jiang Yunfan. Sebagaimana Jiang Yunfan tahu bahwa terbukanya gerbang primordial telah mengumpulkan banyak jenius dari alam abadi, pasti ada di antara mereka yang memiliki pupil ganda, dan hal yang sama juga berlaku untuk Zixiao. Jiang Yunfan adalah orang pertama dengan pupil ganda yang ia temukan. Oleh karena itu, begitu ia merasakan aura orang dengan pupil ganda, ia segera bergegas menghampiri orang itu bersama anak buahnya. Terlepas dari apakah itu Jiang Yunfan atau bukan, ia merasa bahwa Jiang Yunfan adalah kandidat yang paling mungkin. Namun, kami tetap terlambat satu langkah. Aromanya masih ada, namun orang tersebut tak dapat ditemukan lagi. Tentu saja, apa yang ia rasakan dalam aura ini bukan hanya kekuatan dari sosok bermata dua itu, namun juga kekuatan yang jauh lebih dahsyat, yang merupakan alasan dari kebutuhannya yang mendesak. Kekuatan Dewa Naga. Mereka yang memiliki pupil ganda terlahir dengan kepekaan yang sangat tajam terhadap kekuatan Dewa Naga. Zixiao, kenapa kau membawa kami ke sini terburu-buru? Tanya seorang anak ajaib dari samping. Orang-orang yang tersisa juga mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Namun Zixiao tak menjawab. Tepat ketika para jenius itu hendak mendesak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, serangkaian aura kuat tiba-tiba turun. Merasakan aura yang bercampur di dalam dirinya, ekspresi Zixiao mengeras. Kekuatan abadi yang ada dalam dirinya mengalir perlahan. Lalu ia sedikit mengangkat sudut bibirnya, seperti yang diharapkan, begitu mereka merasakan kekuatan Dewa Naga, mereka tak bisa menyembunyikannya lagi. Selain mereka yang memiliki pupil ganda, tak seorang pun akan merasakan kekuatan khusus Dewa Naga. Oleh karena itu, pasti ada seseorang dengan pupil mata ganda di antara para pengunjung. Adapun siapa ia, itu sudah jelas sekilas. Ketika kelompok ketiga tiba, Zixiao secara alami melakukan kontak mata dengan salah satu dari mereka. Keduanya memiliki tatapan mata yang tajam. Itu kamu. Mereka berbicara pada saat yang bersamaan.
Kemudian, pada saat yang bersamaan, kekuatan abadi muncul tanpa peringatan, mengejutkan semua orang di sekitarnya yang mau tak mau mundur beberapa langkah. Zixiao berkata dingin, aku akan membunuh orang itu, kau urus sisanya. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya mengangguk. Di sisi lain, Tian Jiao berbicara dengan suara berat, jangan biarkan satu pun lolos, mereka semua harus mati. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa anak ajaib menyerang secara bersamaan, terlibat dalam pertempuran sengit. Jiang Yunfan tak menyadari pertarungan antara Zixiao dan orang lain yang memiliki pupil ganda. Namun ia tahu bahwa seseorang akan datang setelah ia pergi. Karena ia menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk melakukan penjelajahan yang luas. Kekuatan Dewa Naga tak dapat dirasakan oleh orang lain, namun mereka yang memiliki pupil ganda dapat merasakannya. Oleh karena itu, Jiang Yunfan tahu bahwa pasti akan ada orang-orang bermata dua yang mengejar mereka, jadi ia tak bergerak terlalu cepat bersama yang lain. Sebaliknya, mereka sengaja menjaga kecepatan tetap rendah. Ia memang sengaja menunggu. Ia mengatakan ingin menjadi seorang pemburu, jadi ia pasti sudah merencanakan langkah selanjutnya sebelum ia benar-benar bergerak. Memang benar bahwa seseorang harus mencari tempat-tempat yang diberkati dengan keberuntungan dan nasib baik. Memburu mereka yang memiliki pupil ganda juga benar adanya. Tugas Jiang Yunfan adalah melakukan keduanya secara bersamaan. Ia tak tahu bahwa orang-orang dengan pupil ganda akan saling berkelahi, namun ia tahu bahwa kemungkinannya tak kecil, dan ada baiknya mempertaruhkan ide pertarungan antara burung snipe dan kerang sementara nelayan mendapat keuntungan. Lagi pula, siapa yang bisa menolak daya tarik kekuatan Dewa Naga? Baiklah, kalian yang memiliki pupil ganda. Jiang Yunfan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Begitu kekuatan Dewa Naga dilepaskan, tak seorang pun dengan pupil ganda yang dapat merasakannya akan tetap acuh tak acuh dan pasti akan berangkat. Namun saat itu, ia sudah pergi bersama Qin Li dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh para pengguna pupil ganda yang tiba di tempat kejadian jika mereka bertemu dengan pengguna pupil ganda lainnya di kemudian hari sementara mereka belum menemukannya? Bergabunglah. Bahkan memikirkannya pun mustahil. Mereka yang memiliki pupil ganda adalah musuh bebuyutan, siapa di antara mereka yang memiliki pupil ganda yang berani bergabung dengan orang lain yang juga memiliki pupil ganda? Mereka takut pihak lain akan mengkhianati mereka dan menusuk mereka dari belakang. Karena mereka tak bisa bergabung, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Mereka mulai berkelahi. Mereka mulai berkelahi. Karena kita belum menemukan penerus Dewa Naga, mari kita bunuh satu untuk meningkatkan kultivasi kita terlebih dahulu. Lagi pula, dengan cara ini, jika kita bertemu dengan penerus Dewa Naga di masa depan, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk menang. Jiang Yunfan sudah menyimpulkan hal ini secara diam-diam. Oleh karena itu, yang ia butuhkan sekarang adalah waktu. Kita perlu mengendalikan waktu dalam jangkauan persepsi roh-roh tersebut, memberi mereka cukup waktu untuk bertarung. Sangat penting agar kedua belah pihak mengalami kerugian. Jika tidak, ia tak akan mampu menghadapi dua orang dengan pupil ganda sendirian. Awalnya, aku seharusnya menjadi salah satu burung snipe atau kerang, namun sekarang aku adalah nelayan, kata Jiang Yunfan kepada Tong Ling sambil tersenyum. Dalam indera ilahinya, persepsi Tong Ling terus memantau hal ini. Keduanya sedang menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Setelah sekian lama, Jiang Yunfan dan Tong Ling merasa bahwa sudah waktunya. Maka Jiang Yunfan menarik Qin Li ke samping dan memberitahunya lokasi jalan di depan, meminta Qin Li untuk memimpin semua orang ke tujuan dan menunggunya, sementara ia ada urusan lain. Ekspresi Qin Li berubah sedikit. Ini, lagi, Jiang Yunfan mengangguk. Qin Li melirik Jiang Yunfan dengan tak berdaya, lalu menyuruhnya untuk berhati-hati. Jiang Yunfan tersenyum dan mengatakan kepadanya agar tak khawatir. Kemudian ia memimpin Tong Ling kembali ke arah mereka datang, bersiap untuk melancarkan serangan mendadak. Adapun Qin Li, di tengah tatapan bingung kerumunan, ia menyebutkan lokasi Jiang Yunfan, sang pemandu, dan setelah memberikan penjelasan singkat, ia memimpin kelompok itu maju. Saat berbalik, Tong Ling menyembunyikan auranya dari Jiang Yunfan. Ketika seorang ahli alam yang mulia surgawi melakukan suatu gerakan, gerakan itu tentu saja sangat kuat. Seorang ahli yang sangat kuat di alam Raja Abadi tak akan dapat mendeteksinya dengan mudah kecuali Jiang Yunfan menunjukkan dirinya atau mengambil tindakan. Bagaimanapun, masih ada beberapa risiko yang terkait dengan perjalanan ini. Tentu saja, kita harus memastikan bahwa tak ada yang salah. Lagi pula, pihak lain bukanlah orang biasa. Ledakan. Kekuatan abadi yang menakutkan itu terus-menerus mengguncang langit dan bumi, dan kekuatannya yang luar biasa melenyapkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Aturan dan prinsip Taoisme saling terkait, menyebabkan sebagian dari ruang hampa itu runtuh. Langit berubah warna, dan bumi retak. Pertempuran antara mereka yang memiliki pupil ganda itu juga merupakan bentrokan kacau di antara para jenius di alam Raja Abadi. Pemandangan itu megah sekaligus menakutkan. Hampir 10 jenius setingkat Raja Abadi terjebak di dalamnya. Perjuangan untuk bertahan hidup. Semua orang berdarah dan menderita luka-luka. Adapun persaingan antara Zixiao dan orang lain yang memiliki pupil mata ganda, persaingan itu telah mencapai puncaknya. Itu adalah pertarungan sampai mati, jadi keduanya mengalami luka serius. Dalam pertarungan ini, Zixiao akhirnya memegang keunggulan, sementara ekspresi individu bermata dua lainnya sedikit muram, menyadari bahwa pada tahap pertempuran ini, melarikan diri sudah tak mungkin lagi.
Kita tak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Terima kasih telah masuk ke dalam perangkapku, menyelamatkanku dari banyak masalah. Menatap orang dengan pupil ganda itu, Zi Xiao mencibir. Meskipun berlumuran darah, auranya masih kuat, dan cahaya di pupil gandanya bergelombang. Ia berjalan selangkah demi selangkah menuju orang di depannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seolah-olah kekuatan untuk menekan langit dan bumi turun ke lawannya. Tekanan pada orang lain dengan pupil ganda itu seperti sedang memikul gunung di punggungnya. Sebenarnya, orang yang kucari bukanlah kau, lanjut Zi Xiao. Dan orang yang kau cari juga bukan aku. Kita berdua datang ke sini mengikuti aura itu, namun itu tak penting. Setelah aku membunuhmu, aku akan terus mencarinya. Saat itu, aku juga akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, yang akan menjadi penjelasan untukmu. Sekarang kamu bisa meninggal dengan tenang. Saat ia berbicara, teknik abadi yang menakutkan dan mematikan mulai terkumpul di belakang tubuh Zi Xiao. Kekuatan ilahi yang luar biasa dari jalan keabadian telah mengunci orang di hadapan mereka. Di bawah pengaruh sihir, tak ada jalan keluar. Orang dengan pupil ganda itu menatap Zi Xiao di hadapannya, matanya dipenuhi keputusasaan yang tak tersalurkan. Kekuatannya memang lebih rendah daripada Zi Xiao. Ledakan. Teknik abadi di balik Zi Xiao meletus, dan cahaya abadi yang menakutkan menutupi segala sesuatu di depan mereka. Kekuatannya yang luar biasa sudah jelas terlihat. Pada saat itulah Jiang Yunfan, yang selama ini bersembunyi di samping, bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung melepaskan paku penembus hati pengejar jiwa. Dengan kilatan cahaya keemasan, paku penembus hati pengejar jiwa menembus langsung ke dalam pancaran teknik abadi itu. Saat cahaya memudar, wajah Zi Xiao dipenuhi kengerian. Wajahnya pucat, dan matanya bergetar hebat saat ia menatap dadanya, tempat darah berceceran dari jantungnya. Hatinya tertusuk. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang luar biasa yang merobek jiwa seseorang. Engah. Darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya perlahan roboh ke tanah, terdiam. Sang jenius, yang terlempar jauh oleh teknik keabadian dan terus memuntahkan darah, juga tercengang saat menyaksikan Zi Xiao mati. Apa yang sedang terjadi? Zi Xiao sudah meninggal. Apakah aku membunuhnya? Itu tak mungkin. Aku sama sekali tak punya kesempatan untuk melawan. Namun terlepas dari itu, yang meninggal sekarang bukanlah ia, melainkan Zi Xiao, dan ekspresi kegembiraan yang liar langsung muncul di wajahnya. Karena dialah yang selamat sampai akhir. Selama ia menguasai kekuatan pupil ganda Zi Xiao, ia akan mengalami peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Ia berjuang untuk berjalan menuju Zi Xiao, tubuhnya babak belur akibat luka-luka. Namun setelah melangkah 2 langkah, sebuah suara memanggil dari belakang, "Dia milikku." Dia, yang ia maksud tentu saja adalah mayat Zi Xiao. Orang yang berbicara itu tentu saja Jiang Yunfan. Setelah membunuh Zi Xiao, Jiang Yunfan muncul. Mendengar suara itu, orang dengan pupil ganda tiba-tiba berbalik, ekspresinya serius, dan kekuatan abadinya kembali terkondensasi. "Aku membunuhnya." Jiang Yunfan berjalan menghampirinya. Ia berbicara sambil memainkan kuali penembus hati dan pengejar jiwa di tangannya, senyum tipis teruk di bibirnya. "Anda," Jiang Yunfan mengangguk. "Apa yang kamu pikirkan sekarang semuanya benar. Aku sama seperti kalian berdua, aku. Aura itu juga ditinggalkan olehku." Setelah mendengar kata-kata Jiang Yunfan, ekspresi pria bermata dua itu berubah liar, menunjukkan tanda-tanda akan pingsan. Perubahan naik turun yang tiba-tiba itu sulit ia terima. "Kau lebih beruntung darinya, karena ia meninggal tanpa pernah mengetahui siapa yang membunuhnya, atau bahwa ia telah terjebak dalam kekacauan ini sejak saat ia tiba di sini," kata Jiang Yunfan sambil tersenyum tipis. "Jadi, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Meridian jantung Zi Xiao ditusuk oleh kuku penembus jiwa milik Jiang Yunfan, menghancurkan jiwanya dan menyebabkannya mati di tempat. Tentu saja, Jiang Yunfan terutama diuntungkan oleh serangan mendadak dan fakta bahwa lawannya terluka parah, jika tidak, membunuh Zi Xiao bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, tingkat kultivasi Zi Xiao tak buruk. Namun, ia sengaja memilih artefak suci ini untuk digunakan dalam serangan mendadak. Siapa yang menggunakan senjata tersembunyi secara terbuka dan jujur? Jiang Yunfan berpikir tak ada yang salah dengan itu. Selain itu, hal ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah yang tak perlu. Mengambil tindakan tetap membutuhkan perjuangan. Kini, semuanya jadi semudah ini. Mereka bersembunyi dan menunggu dengan sabar kesempatan yang tepat, lalu melepaskan senjata pamungkas mereka untuk membunuh lawan. Sebagai contoh, saat ini. Setelah mengalahkan Zi Xiao dalam sekejap, bukankah yang tersisa akan mudah dikalahkan? Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya ilahi, anak ajaib bermata dua di hadapannya langsung dimusnahkan oleh Jiang Yunfan. Karena tak memiliki permusuhan atau dendam terhadapnya, Jiang Yunfan tak punya alasan untuk menyiksanya, satu tebasan pedang menutup tenggorokannya, membunuhnya seketika. Sementara itu, kedua anak ajaib yang bersaing memperebutkan supremasi juga sangat terkejut dengan kemunculan Jiang Yunfan yang tiba-tiba. Mereka segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Jiang Yunfan. Kini mereka semua menderita luka-luka, dan Jiang Yunfan tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin mereka tak waspada? Jika mereka bertarung, Jiang Yunfan dapat menekan mereka dalam sekejap mengingat kondisi mereka saat ini.
Namun, target Jiang Yunfan bukanlah mereka, jadi ia tak ingin membunuh mereka. Adapun siapa yang hidup dan siapa yang mati dalam pertarungan mereka, itu urusan mereka sendiri, dan Jiang Yunfan tak punya hak untuk ikut campur. Oleh karena itu, Jiang Yunfan sama sekali mengabaikan tatapan para jenius itu, bahkan tak melirik mereka. Ia mengepalkan kedua tangannya, dan kekuatan abadinya langsung mengarahkan Zixiao dan orang lain dengan pupil ganda itu pergi dengan anggun. Ia muncul tiba-tiba, lalu menghilang sama tiba-tibanya. Mereka tak menimbulkan ancaman bagi mereka, namun mereka membawa pergi dua mayat. Mereka bingung. Namun Zixiao dan orang dengan pupil ganda dapat dikatakan sebagai tulang punggung kedua belah pihak. Kini setelah keduanya gugur dalam pertempuran, apakah masih perlu bagi mereka untuk terus bertarung? Untuk sesaat, mata beberapa anak ajaib di kedua sisi berkedip, dan mereka berhenti bergerak. Namun mereka semua mengingat penampilan Jiang Yunfan. Tanda pisah, tanda pisah. Kami meraup keuntungan besar. Jiang Yunfan, sambil membawa jenazah dua orang dengan pupil mata ganda, dipenuhi kegembiraan dan senyum. Dalam kesadarannya, Tong Ling juga tertawa. Memang, dalam pertarungan antara burung snipe dan kerang ini, Jiang Yunfan adalah pemenang terbesar. Hal ini secara langsung mencakup segala hal tentang kedua individu dengan pupil ganda. Kau benar-benar beruntung, nak. Kau benar-benar bertaruh dengan tepat, kata Tong Ling. Tentu saja, ia tahu itu bukan sekadar kebetulan, namun sesuatu yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Ia hanya tak menyangka bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana mereka. Jiang Yunfan terkekeh dan berkata, hebat. Dengan kekuatan kedua individu bermata ganda ini, Jiang Yunfan merasa seolah-olah tingkat kelima alam Raja Abadi sedang memanggilnya. Ini masih tentang metode dan harta karun. Kita telah menjadi kaya raya. Seperti biasa, Jiang Yunfan dan Tong Ling menemukan tempat terpencil, dengan Tong Ling menjaga tempat itu sementara Jiang Yunfan memurnikan esensi. Setelah baru saja memasuki tingkat keempat alam Raja Abadi, ia kini akan menerobos ke tingkat berikutnya. Tong Ling sebelumnya telah menyebutkan bahwa kesenjangan antar alam akan semakin melebar dan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Meskipun Jiang Yunfan dapat mengekstrak kekuatan paling murni dari individu bermata dua yang telah jatuh, pada akhirnya itu hanyalah totalitas relatif. Para kultivator seni bela diri bertarung dengan langit dan bumi untuk menciptakan sesuatu. Setelah kematian mereka dan hilangnya kultivasi mereka, sebagian dari kekuatan mereka akan dikembalikan ke langit dan bumi. Inilah hukum alam. Namun Jiang Yunfan merasa itu sudah cukup. Beberapa jam kemudian, Jiang Yunfan mengekstrak dan memurnikan seluruh kekuatan kedua pria itu. Seperti yang diperkirakan, ia melangkah ke tingkat kelima dari alam Raja Abadi. Mereka mewarisi beberapa teknik abadi dari keduanya, ditambah satu artefak suci dari masing-masing. Semua ini sesuai dengan harapan Jiang Yunfan. Sebenarnya, tak akan memakan waktu selama itu untuk memurnikan kekuatan abadi kedua orang tersebut. Itu karena Jiang Yunfan menggunakan teknik visualisasi Taixu untuk mengolah teknik abadi pada masa itu setelah menembus alam dengan memurnikan kekuatan abadi. Jiang Yunfan saat ini bukanlah Jiang Yunfan di masa lalu. Tingkat kultivasi alam Raja Abadi sudah memberikan wawasan luar biasa tentang seni abadi, yang sarani ditingkatkan oleh teknik visualisasi Taixu. Amatilah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, kembangkan diri melalui segala sesuatu, dan gunakan segala sesuatu untuk memperkaya diri. Benar-benar menentang takdir. Bagaimana perasaanmu? Tanya Tong Ling dengan penuh pengertian, sambil tersenyum, menatap Jiang Yunfan yang sudah bangun. Jiang Yunfan kini merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Jika tak terjadi hal yang tak terduga, aku kini seharusnya dianggap tak terkalahkan di bawah Immortal Venerable. Jiang Yunfan menyentuh hidungnya, tampak bangga. Tanpa membunuh orang yang memiliki pupil ganda dan memanfaatkan kesempatan itu, Jiang Yunfan tak akan pernah bisa mencapai titik ini secepat ini. Namun gerbang purba itu datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Seolah-olah itu memang dibuat khusus untuknya. Ia tak hanya memiliki dunia yang lengkap, yang mempercepat kecepatan kultivasinya, namun ia juga secara berturut-turut membunuh 3 orang dengan pupil ganda, membuka jalan menuju ranah seni bela dirinya. Dengan tingkat kultivasi Jiang Yunfan saat ini, ia bisa menghadapi seseorang dengan pupil ganda tanpa rasa takut. Namun Jiang Yunfan mulai menyukai perasaan menjadi pemain ke-6. Masih ada 3 orang yang memiliki pupil ganda. Tong Ling angkat bicara, kali ini kami cukup efisien. Sungguh. Ini juga yang ingin disampaikan Jiang Yunfan. Sebelumnya, mereka hanya menunggu secara pasif untuk ditemukan, namun kini, karena rencana bersama mereka dengan Tong Ling, mereka mulai aktif memburu mereka yang memiliki pupil ganda. Setelah semua praktisi pupil ganda di gerbang primordial terbunuh, Jiang Yunfan seharusnya dapat memimpin Sekte Abadi Zongtian untuk membasmi semua orang di dalamnya. Tak ada yang bisa menyainginya lagi. Jiang Yunfan tahu bahwa hari itu tak akan terlalu jauh lagi. Ia sedang menunggu. Ia dan Tong Ling kemudian menghilangkan penghalang dan bergabung dengan Qin Li dan yang lainnya. Karena keterlambatan tersebut, Jiang Yunfan baru bertemu Qin Li dan yang lainnya keesokan harinya. Merasakan energi keberuntungan di tempat ini, Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, kenapa kamu tak masuk dan melihat-lihat dulu? Aku sudah menunggumu. Qin Li melirik Jiang Yunfan tanpa daya. Meskipun ia tahu bahwa kultivasi Jiang Yunfan kemungkinan besar akan meningkat drastis setelah kepulangannya, ia tetap memimpin semua orang di sini untuk menunggu Jiang Yunfan.
Sebelum Jiang Yunfan tiba, ia tak mengizinkan siapapun untuk memasuki area tersebut. Jiang Yunfan menatap Qin Li, yang tampak sangat serius, dengan campuran kemarahan dan rasa geli. Semua orang yang hadir berada di dekatnya, jadi Jiang Yunfan tentu saja tak akan keberatan. Lagi pula, semua orang memang menunggunya, jadi meskipun mereka pergi duluan, Jiang Yunfan tak akan mengatakan apapun. Saya mohon maaf telah membuat kalian semua menunggu. Jiang Yunfan berbicara pelan sambil menatap para jenius dari domain pedang Qiankun dan Sekte Ilahi Haotian. Jiang Yunfan tahu bahwa kakak senior Wen dan yang lainnya semuanya berada di pihaknya, jadi tak perlu baginya untuk menjelaskan. Namun, orang-orang di Sekte Ilahi Haotian berbeda. Meskipun Zhan Huang dan yang lainnya memiliki kesan baik terhadap Jiang Yunfan, pada akhirnya itu hanyalah masalah perasaan pribadi. Di sisi lain, Jiang Yunfan tak ingin tindakan Qin Li menciptakan keretakan di antara mereka, karena mereka adalah sesama murid. Namun kini Qin Li jelas berada di pihaknya. Saat ia berbicara, Jiang Yunfan menatap Qin Li. Namun Qin Li tak mengerti. Dengan perasaan tak berdaya, Jiang Yunfan menatap tempat di hadapannya. Tempat ini benar-benar diberkati dengan keberuntungan luar biasa, surga sejati. Semoga saya bisa mendapatkan sesuatu dari ini. Selain Qin Li, semua jenius lain yang hadir meragukan kekuatan Jiang Yunfan yang terus meningkat. Bahkan Wen Yifeng pun tak terkecuali. Namun Jiang Yunfan tak berbicara, jadi mereka tak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Lagi pula, itu urusan Jiang Yunfan. Namun, melihat tingkat kekuatan Jiang Yunfan meningkat berulang kali, mustahil untuk tak merasa iri. Mereka selalu merasakan jarak saat memandang Jiang Yunfan. Kesenjangan ini timbul dari perbedaan kekuatan. Awalnya, perasaan ini tak ada, karena Jiang Yunfan saat itu baru berada di tingkat kedua alam Raja Abadi, setara dengan mereka. Namun kini mereka masih berada di tingkat yang sama, sementara Jiang Yunfan telah melampaui 3 tingkatan untuk mencapai tingkat kelima alam Raja Abadi. Semua yang hadir adalah jenius, dan mereka semua memiliki kebanggaan. Tentu saja, mereka tak mau menjadi yang kedua setelah siapapun. Namun jika dibandingkan dengan Jiang Yunfan, mereka sama sekali bukan tandingan baginya. Bahkan Wen Yifeng pun jelas merasakan hal ini. Hanya Qin Li yang tetap sama seperti sebelumnya. Karena ia sudah terbiasa dengan hal itu. Di antara semua yang hadir, dialah yang pertama melampaui Jiang Yunfan dalam tingkat kultivasi, namun kini ia mengikuti di belakang Jiang Yunfan dalam pengejarannya. Ia merasakan sesuatu di belakangnya. Aku mati rasa. Namun mereka tak pernah kehilangan motivasi. Setelah Jiang Yunfan kembali, ia memimpin semua orang ke tempat keberuntungan besar itu. Meskipun tak ditemukan jejak reruntuhan kuno, semua orang dapat merasakan energi yang melimpah di dalamnya. Semakin dalam Anda menyelidikinya, semakin kuat perasaan itu. Aura yang begitu kuat. Semua orang angkat bicara, ekspresi mereka berubah. Seandainya Jiang Yunfan tak terus berjalan di depan, mereka mungkin bahkan ingin memulai kultivasi mereka di sana juga. Jiang Yunfan, yang berjalan di depan, berhenti sejenak, berbalik dan memandang kerumunan sambil tertawa kecil, semuanya, kekuatan yang lebih besar masih akan datang. Implikasinya adalah bahwa masih ada lebih banyak tempat yang cocok untuk budidaya di masa mendatang daripada sekarang. Jangan terburu-buru. Setelah mendengar hal ini, kerinduan semua orang semakin meningkat. Setelah sekian lama, rombongan itu melewati lorong sempit di celah gunung dan tiba di tempat terbuka. Selain lorong yang baru saja mereka lewati, tak ada jalan keluar lain. Di sekelilingnya terdapat pegunungan yang tingginya ratusan kaki. Jalan buntu. Saat masuk, semua orang terkejut. Tak ada jalan di depan. Jadi, semua orang mau tak mau menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tetap diam, menatap lekat-lekat pemandangan di hadapannya, ekspresinya berubah, seharusnya tak seperti ini. Tempat ini diberkati dengan keberuntungan luar biasa, seharusnya bukan jalan buntu. Sambil berbicara, Jiang Yunfan memanggil kakak senior Wen. Wen Yifeng melirik Jiang Yunfan, lalu mengayunkan tombaknya, mengirimkan semburan cahaya mengerikan yang menebas ke arah dinding gunung di depannya. Suara dentuman keras bergema, dan gunung-gunung bergetar. Namun setelah cahaya surgawi itu menghilang, tak ada jejak pun yang tertinggal di dinding gunung di hadapan kami. Ini tak masuk akal. Tombak matahari terik kakak senior Wen adalah artefak suci sejati dari Sekte Abadi, dengan kekuatan luar biasa. Tembakan ini tak akan meninggalkan bekas apapun di permukaan batu, akan sangat normal jika tembakan itu menyebabkan gunung runtuh dan tanah terbelah. Namun kini, tembok batu di depan kita masih utuh sepenuhnya. Itu keterlaluan. Dan semua orang sudah melihat ini. Qin Li kemudian melancarkan serangan pedang, namun serangan itu tetap tak menimbulkan percikan apapun, hanya suara dentuman keras. Melihat ini, mata Zhan Huang dari Sekte Dewa Haotian berbinar, dan ia melangkah maju, mari kita coba. Saat mereka berbicara, keempat anggota Sekte Ilahi Haotian segera mengeluarkan senjata sihir mereka, bersiap untuk melancarkan serangan dahsyat. Setiap satu dari benda-benda itu adalah artefak suci. Tempat itu tampak seperti tempat pembantaian besar-besaran. Tapi Jiang Yunfan menghentikannya. Kakak senior Zhan Huang, tak perlu. Kita tak mencoba menghancurkan tembok batu ini, jadi tak ada gunanya. Dua upaya sebelumnya telah menjajaki kemungkinan. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Adapun sisanya, mereka bisa mempelajarinya secara bertahap.
Kemudian, tepat ketika Zhan Huang dan yang lainnya mengambil artefak suci itu, getaran tiba-tiba muncul dari dinding batu, diikuti oleh dua kekuatan pembunuh mengerikan yang muncul dan menyerbu langsung ke arah para jenius tersebut. Kilatan tembakan, kilatan cahaya pedang. Ekspresi semua anak ajaib itu berubah, dan mereka berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu ia memfokuskan pandangannya. Metode yang baru saja muncul dari dinding batu itu sebenarnya adalah kekuatan abadi yang dilepaskan oleh Wen Yifeng dan Qin Li. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Zhan Huang dan kelompoknya yang berempat, lalu mereka menghela napas lega. Untunglah kau tak ikut campur. Shen Jiujiu dan Li Tianyu berbicara sambil tersenyum. Zhan Huang dan yang lainnya juga masih terguncang. Memang, jika mereka benar-benar bergerak, akan ada masalah serius. Kekuatan artefak suci begitu besar sehingga bahkan kultivator tingkat Raja Abadi pun akan kesulitan untuk menahannya. Mengapa ini terjadi? Zhan Huang mengajukan pertanyaan itu, lalu kelompok itu dengan hati-hati dan perlahan berjalan menuju tembok batu di depan mereka. Saya ingin mencari tahu lebih lanjut. Jiang Yunfan juga mengajukan pertanyaan itu kepada Tong Ling dalam kesadaran ilahinya. Namun Tong Ling pun tak bisa memecahkannya. Ada sesuatu yang aneh dengan dinding batu ini. Tong Ling mengusap dagunya, lalu terlepas dari kesadaran Jiang Yunfan dan menabrak dinding batu di depannya dengan kepala terlebih dahulu. Lalu ia berteleportasi langsung ke sana. Jiang Yunfan terkejut. Tak lama kemudian, suara Tong Ling terdengar, begitu tebal, begitu besar. Jiang Yunfan. Apa itu? Xiao Fan, cepat kemari. Tong Ling terus memanggil. Jiang Yunfan tampak ragu, lalu bertanya, apakah Anda yakin saya tak akan terbentur kepala jika saya menabrak Anda begitu saja? Dibandingkan dengan itu, Jiang Yunfan lebih penasaran tentang apa yang sebenarnya dilihat Tong Ling. Mereka benar-benar berseru bahwa itu tebal dan besar. Silakan tabrak saja, namun ingat jangan menggunakan kekuatanmu. Dinding batu ini memiliki kemampuan untuk memblokir dan memantulkan kekuatan abadi, instruksi Tong Ling. Jiang Yunfan mengangguk. Kemudian ia menyampaikan instruksi Tong Ling kepada Wen Yifeng dan yang lainnya. Setelah mendengar itu, semua orang menatap Jiang Yunfan dengan ekspresi aneh. Jelas sekali, mereka tak mempercayainya. Candaan. Alih-alih menggunakan kekuatan ilahi untuk melindungi dirinya, ia malah membenturkan kepalanya ke gunung. Kamu mau mati? Jiang Yunfan tak menjelaskan dirinya kepada pertanyaan-pertanyaan orang banyak, ia hanya menggertakkan giginya dan menerobos masuk ke dalam mobil. Lalu ia jatuh ke lereng gunung. Sangat halus. Dengan Jiang Yunfan memimpin, satu demi satu, orang-orang mulai berdatangan. Di balik gunung, cahaya keemasan bersinar terang. Adik Jiang, bagaimana kau menemukan itu? Semua orang sangat penasaran tentang hal ini. Mereka masih tak mengerti bagaimana Jiang Yunfan bisa mengetahui semuanya. Jiang Yunfan tampak tak menyadari keraguan orang banyak, karena perhatiannya tertuju pada pemandangan di hadapannya. Seketika itu juga, semua orang mengikuti pandangan Jiang Yunfan. Begitu tebal, begitu besar. Jiang Yunfan dan yang lainnya berseru takjub. Dari 12 orang itu, hanya Shen Jiujiu yang seorang wanita, namun setelah melihat pemandangan di hadapannya, ia tak kuasa menahan rasa malu dan dengan lembut mengungkapkan perasaannya. Di depan mata semua orang, tampak sebuah tongkat besar yang sedikit miring, tertancap di tanah. Tongkat itu seolah menjangkau dari langit hingga ke kedalaman dunia bawah. Tempat itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekayaan yang melimpah terpancar dari tongkat itu. Tongkat itu terbuat dari bahan yang tak diketahui, namun memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah mampu menyapu bersih semua rintangan di dunia. Jiang Yunfan dan semua orang lainnya sangat tertarik padanya. Karena Jiang Yunfan melihat bahwa tempat ini menyimpan takdir yang luar biasa, rombongan itu datang ke sini. Kemudian mereka menemukan tongkat yang menjulang tinggi ini. Sayang, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Itu artinya kita telah menemukan harta karun. Mengesampingkan hal-hal lain, aura yang terpancar dari tongkat ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Senjata itu pasti berkualitas luar biasa, sebuah senjata ilahi peninggalan zaman kuno. Tetapi, kerumunan orang menatapnya dari atas ke bawah untuk waktu yang lama. Ini terlalu tebal, terlalu panjang. Sekalipun kita bisa mendapatkannya, akan sulit untuk menggunakannya. Saat mereka sedang berbicara, beberapa jenius dari domain pedang Qian Kun mencoba mendekat untuk melihat, namun sebelum mereka bisa lebih dekat, mereka terlempar jauh oleh kekuatan yang dahsyat. Wajah pria yang angkuh itu berubah pucat pasi, dan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Sangat kuat. Pria yang angkuh itu berbicara sambil meludahkan darah. Ia masih berada di puncak alam abadi sejati. Meskipun ia tak bisa dibandingkan dengan para ahli alam Raja Abadi, kultivasi seperti itu tak lemah bahkan di alam abadi. Tapi mereka bahkan tak berhak mendekati tongkat itu. Hal itu ditekan secara langsung oleh kekuatan ilahi yang ada di dalam diri. Dalam sekejap, mata semua orang berkedip. Mereka tak mengizinkan kita mendekat. Bagaimana cara saya menanggapi ini? Aku khawatir bahkan mereka yang berada di bawah alam Raja Abadi pun tak akan bisa mendekat, kata Wen Yifeng pelan. Setelah mendengar hal ini, kedua jenius alam abadi sejati tingkat 9 dari domain pedang Qian Kun dan Sekte Ilahi Haotian menunjukkan sedikit kekecewaan di mata mereka. Setelah akhirnya tiba di sini, saya didiskualifikasi karena tingkat kultivasi saya yang rendah. Kekecewaan adalah hal yang tak terhindarkan.
Tapi tak ada yang bisa kita lakukan, mereka belum mencapai alam Raja Abadi. Meskipun Wen Yifeng mengatakan demikian, tak satu pun dari para jenius yang hadir berani melangkah maju dengan mudah, karena takut mereka akan tersengat listrik dan berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka seperti jenius tadi, dan menderita luka parah. Jiang Yunfan sedikit menyipitkan matanya. Karena ini adalah senjata ilahi kuno yang muncul di dunia, pasti ada cara untuk menyimpannya. Saat aku sedang memikirkan hal ini, Tongling sudah terbang mendekat. Jiang Yunfan hendak menghentikannya, namun ia mendapati bahwa Tongling masih tak terluka meskipun sudah mendekat, yang membuat Jiang Yunfan sedikit lega. Tampaknya Tongling berada di luar jangkauan persepsi senjata ilahi itu. Lagi pula, tanpa berkah darah naga, roh murid hanyalah roh yang tak dapat dilihat oleh orang luar. Selain itu, karena tingkat kultivasinya sudah melebihi alam Raja Abadi, bahkan jika senjata ilahi ingin menekannya, ia memiliki cara untuk menghadapinya. Karena Tongling bisa mendekat, biarkan Tongling membantu menganalisisnya. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menaklukkan senjata ilahi ini. Tongling, yang berdiri di dekatnya, memandang senjata ilahi yang sangat besar di hadapannya. Tongkat itu terbuat dari bahan yang tak diketahui. Meskipun saya belum menyentuhnya, hanya dengan melihatnya saja sudah memberi saya perasaan yang sangat berat dan menekan. Tongkat itu berwarna hitam dan emas, dengan warna hitam sebagai mayoritas dan pola emas yang tampak mengalir, memberikan kesan megah dan mendominasi. Pola-pola kuno melingkarinya, seolah-olah itu adalah hiasan, segel, atau entitas kuat dari zaman kuno. Adapun kedua ujung tongkat itu, yang satu mengarah ke langit dan yang lainnya menancap ke tanah, keduanya sama sekali tak terlihat. Itulah semua informasi yang dimiliki Tongling saat ini. Adapun cara untuk menundukkannya, ia juga tak tahu. Saat Jiang Yunfan dan yang lainnya sudah kehabisan akal, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka, cabut. Cabut saja, dan kamu akan bisa mengendalikannya. Suara itu mengulangi frasa tersebut beberapa kali sebelum menghilang. Ini membingungkan. Namun setelah suara itu menghilang, mata semua orang kembali tertuju pada tongkat itu. Jawaban sebelumnya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Siapapun yang bisa menggoyangkan tongkat itu, bisa memilikinya, mengendalikannya, dan menjadi tuannya. Dalam sekejap, semua orang tergoda. Namun, tak satu pun dari kami yang mengambil langkah pertama, sampai seorang jenius dari alam abadi sejati dari Sekte Ilahi Haotian melangkah maju. Seperti yang diperkirakan, ia kembali dihancurkan. Hal ini tentu saja membuat semua orang semakin percaya pada perkataan Wen Yifeng. Mereka yang berada di bawah alam Raja Abadi tak dapat mendekat. Paling ringan, hal itu menyebabkan cedera parah, paling buruk, hal itu menyebabkan kematian. Dari 12 orang yang hadir, keempatnya berasal dari Sekte Abadi Zongtian yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, sementara hanya Qin Li, Zhan Huang, dan 2 orang lainnya dari domain pedang Qiankun dan Sekte Ilahi Haotian yang memenuhi syarat. Aku akan melakukannya. Li Tianyu berbicara dengan lantang, dan kekuatan ilahi keabadian yang terpancar dari tubuhnya mengguncang langit dan bumi, menakutkan luar biasa. Ia melangkah maju, bergerak semakin dekat ke tongkat berwarna hitam dan emas itu. Kali ini, tongkat itu tak melepaskan kekuatan ilahinya untuk menghantam Li Tianyu hingga terpental, yang melegakan Li Tianyu dan semua orang lainnya. Jika bahkan alam Raja Abadi pun tak cukup, maka mereka tak punya pilihan selain menyerah. Ketika Li Tianyu mendekat, ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka lengannya dan memeluk tongkat hitam dan emas itu, mengerahkan kekuatan dari pinggang dan lengannya secara bersamaan. Kekuatan jalan keabadian terguncang hebat, dan gunung serta lautan bergejolak. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan alam Raja Abadi. Namun tongkat hitam dan emas itu tetap tak bergerak. Li Tianyu meraung, kakinya menancap ke tanah, namun ia tetap tak bisa menggerakkan tongkat itu sedikitpun. Pada akhirnya, ia tak punya pilihan selain menyerah. Ada beberapa yang tebal, besar, dan panjang, terlalu berat untuk diangkat, keluhnya. Bahkan kultivasi Li Tianyu di tingkat ketiga alam Raja Abadi pun sulit digoyahkan, sehingga Shen Jiujiu akhirnya menyerah. Meskipun tongkat itu mungkin merupakan senjata suci dari zaman kuno, ia adalah seorang kultivator pedang dan tak tertarik padanya. Qin Li juga tak tertarik, seperti Shen Jiujiu, ia adalah orang yang memiliki hati pedang yang murni. Namun, seorang jenius lain dari domain pedang ingin mencobanya, namun tetap pulang dengan tangan kosong. Seorang jenius lain dari Sekte Ilahi Haotian juga melakukan gerakan, namun ia sangat kelelahan sehingga harus diseret kembali. Jadi kini hanya tersisa 3 orang. Jiang Yunfan, lembut dan cepat seperti angin. Kakak Wen, kakak Zhan Huang, siapa yang harus duluan? Tanya Jiang Yunfan sambil tersenyum. Zhan Huang terkekeh mendengar ini, seolah-olah ia merasa hasilnya akan sama saja siapapun yang duluan, jadi ia berkata dengan santai, kalian duluan. Meskipun disayangkan bahwa ia tak bisa mendapatkan senjata ilahi seperti itu, Zhan Huang tak kecewa. Lagi pula, Sekte Suci Haotian mereka memiliki senjata suci yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tak membutuhkan yang satu ini. Adik Jiang, aku duluan, kata Wen Yifeng. Ia tak yakin bisa mendapatkan senjata suci ini, jadi ia tak terlalu tertarik. Namun ia pikir Jiang Yunfan mungkin bisa mendapatkannya, karena kultivasi Jiang Yunfan adalah yang terkuat di antara mereka, jadi ada peluang lebih baik. Ia tak keberatan menjelajahi jalan itu untuknya.
Berdiri di depan tongkat hitam dan emas itu, Wen Yifeng mengerahkan kekuatan dengan kedua lengannya, berkonsentrasi penuh. Ledakan. Tiba-tiba, langit sedikit berubah, angin bertiup kencang dan awan berarak, dan bumi bergetar. Semua orang menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Karena mereka melihat tongkat hitam dan emas di tangan Wen Yifeng sedikit bergetar. Benda itu bergerak. Benda itu bergerak. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Semua orang mengkhawatirkan Wen Yifeng. Wen Yifeng sendiri juga merasakan hal ini. Ketika ia mencoba mengerahkan kekuatannya, ia mendapati bahwa seberapapun besar kekuatan yang ia lepaskan, seolah-olah lembu lumpur itu telah memasuki laut. Pada akhirnya, ia menyerah. Dan dialah yang pertama di antara mereka yang mengacungkan tongkat itu.